daging kambing dan istilahnya tikus putih. 60 gram apa 600? 60 gram kecil loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga untuk sahabat satwa dan teman-teman lainnya yang di rumah sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ketemu lagi dengan saya Irfan di segmen yang kedua. Kalau kemarin segmen yang pertama saya membahas tentang ular, nah di segmen kedua ini saya akan membahas tentang biawak atau di keluarganya, nama ilmiahnya yaitu Varanus ya. Nah nanti di sini juga saya akan membahas beberapa biawak dan yang terutama itu adalah biawak yang maskot kita, biawak komodo. Nah, komodo juga disebut sebagai biawak raksasa atau biawak yang terbesar ya di dunia. Nah, langsung saja nanti kita akan melihat ke kandang biawaknya. Di sana juga nanti ketemu dengan perawatnya. Oke, check it out. Sahabat satwa, sekarang kita sudah berada di kandang biawak. Nah, di mana di sini ada 3 kandang biawak. Yang pertama ini adalah biawak Maluku atau Varanus indicus. Nah, biasanya kalau biawak Maluku ini dia sukanya bersembunyi. Nah, seperti di habitat aslinya, bahwa biawak itu biasanya dia tidak menampakkan dengan manusia karena pada umumnya reptil itu takut dengan manusia. Jadi dengan kandang seperti ini kita membuat habitatnya seperti di lingkungan aslinya. Jadi dia ada tempat untuk bersembunyi agar tidak gampang stres. Jadi kalau dia gampang stres itu nanti dia akan merasakan tidak nyaman dan kemudian akan mati. Nah selanjutnya ini nih sahabat satwa, biawak yang paling mengerikan. Menurut saya paling mengerikan ini adalah biawak buaya atau Varanus salvadori ya. Ini adalah biawak yang berasal dari Papua. Biasanya biawak ini itu habitatnya tinggalnya di Pulau Nugini di daerah Papua. Kemudian uniknya dia dengan corak dengan bintik-bintik kuning ini dan ukuran ekornya yang sangat panjang. Jadi ukuran tubuh dengan ukuran ekor itu lebih panjang ukuran ekor ya sahabat satwa. Nah ini kemudian di ujung mulutnya dia bentuknya beda seperti biawak lain. Kalau biawak lain dia agak lancip, tapi kalau untuk biawak buaya ini dia sedikit oval. Nah ini dia yang membuat keunikan dari biawak buaya. Kemudian dia biasanya hidupnya di hutan mangrove. Nah seperti itu. Oke. Dan statusnya ini dia statusnya tidak dilindungi. Kemudian di sini dia kita kasih makanan yang berprotein yang gizinya baik. Masih kita beri anak ayam, kemudian diberikan ayam filet yang dipotong kecil-kecil ya. Untuk yang di dalam kandang ini dia semuanya tidak dapat disentuh dengan tangan. Jadi dia memang statusnya benar-benar liar, masih galak, masih buas, jadi tidak dijinakkan. Hanya untuk di kandang display. Sahabat satwa, sekarang kita lanjut ke kandang biawak yang ketiga. Di sini ada biawak yang sangat cantik sekali, itu biawak kuning. Nah, biawak kuning ini konon dia bisa hidup atau bertahan sampai 20 tahun. Wow, cukup lama sekali ya. Nah, biawak kuning ini disebutnya juga nama umumnya Queen's Monitor. Kalau nama latinnya itu Varanus melinus. Nah dia seperti ini, dan di dalam juga ada perawat satuannya yang sedang membersihkan kandangnya. Masih dalam perawatan kandang seperti ini, kita setiap hari membersihkannya dan tidak lupa untuk mengganti airnya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam. Saya masuk di dalam kandang biawak kuning, dan di sini saya berani karena ada perawatnya dengan Mas Barna. Oke, langsung saja kita wawancara perawatnya. Oke, Mas Barna. Iya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, sehat terus. Nah, di sini ada jenis biawak kuning, Mas Barna ya? Iya, betul. Nah, ini Mas Barna sedang ngapain nih Mas Barna nih di sini nih? Biasa untuk
kerjaan untuk hari-harinya saya ini istilahnya ngecek kandang ya istilahnya, terutama untuk kebersihan kandang, sampah-sampah dan menguras air ya. Buat si biawak kuning ini. Nah berarti biawak kuning ini dia masih galak ya, tidak jinak ya, tidak bisa dipegang untuk para pengunjung di sini ya. Iya tidak, ini memang liar, jadi memang istilahnya tidak buat interaksi ya untuk di Museum Komodo Taman Reptil ini, tidak buat interaksi dan edukasi. Jadi memang kita buat di kandang peragaan aja, kita display. Ya, yang display. Jadi seperti ini. Ya, jadi sahabat satwa, kegiatannya perawat-perawat satwa di Taman Mini, di Taman Reptil ini setiap bersihkan kandang, mengganti air, mengecek keadaan kandang apakah sudah bersih atau belum. Kemudian perawatan juga kandang juga harus terkena sinar matahari. Jadi reptil itu membutuhkan sinar matahari untuk berjemur. Jadi tidak hanya manusia saja, reptil juga perlu matahari. Oke, langsung saja setelah di kandang biawak kuning kita akan lanjut nanti ke kandang komodo. Oke, sahabat satwa, sekarang kita sudah berada di kandang komodo. Nah, sebelum kita masuk, kita lihat dulu di sini nih. Ada keterangan tentang komodo di sini. Komodo ternyata dia masih satu spesies dengan biawak ya. Nama latinnya itu Varanus. Biawak juga nama latinnya Varanus, hanya beda belakangnya saja. Ini namanya Varanus komodoensis. Ini biawak terbesar tuh, biawak terbesar di dunia. Salah satu hewan purba yang masih bertahan hidup sampai saat ini. Makanya komodo dimasukkan ke dalam 7 keajaiban dunia. Oke sahabat satwa, jadi begini cerita pendeknya, saya rangkum saja. Jadi pada suatu hari di sana itu di Pulau Komodo tinggallah seorang putri naga, dan kemudian si putri tersebut dia menikah dan memiliki 2 orang anak di dalam kandungannya. Di dalam kandungan 2 orang anak kembar. Yang pertama itu namanya si Ora, anak yang pertama, dan yang kedua si Garong. Nah, yang si Ora ini dia ternyata berbentuk komodo, berbentuk kadal ya, seperti ini bentuknya. Nah, sehingga pada saat itu di Pulau Komodo masyarakat sana menyambut komodo itu sebagai kerabat mereka, sebagai teman dekat mereka. Jadi kalau sahabat satwa ke Pulau Komodo melihat di sana komodo dengan masyarakat sekitar itu dia bersahabat, dia tidak menyerang, jadi dia cuek aja, karena dengan cerita mitosnya seperti ini. Nah, penasaran kan melihat komodo yang aslinya? Kita langsung saja mengintip ke kandang komodonya, apakah ada perawatnya atau tidak. Kalau ada perawatnya, kita minta izin masuk. Lanjut. Aduh, sahabat satwa, ternyata capek juga keliling Taman Reptil walaupun kecil seperti ini tempatnya. Sebelum ke kandang komodo, saya mau beristirahat dulu di sini sambil membaca narasi yang ada di sini. Aduh, gelap nih, buka dulu sahabat satwa nih. Nah, di sini ada beberapa narasi tentang komodo. Jadi sahabat satwa bila berkunjung ke Taman Reptil, kemudian lelah, bisa beristirahat di sini, duduk, kemudian sambil membaca. Ada 6 narasi di mana di sini komodo dragon itu dijelaskan dia penglihatannya bisa dengan pandangan 300 meter. Dan penciumannya bisa mencapai 10 km dengan bantuan angin, saudara. Semakin anginnya kencang, dia semakin mencium bau darah tersebut. Nah, dengan kecepatan larinya yaitu 20 km per jam, ternyata sangat cepat juga. Jadi, komodo dragon itu kalau semakin kecil, di reptil itu semakin kecil, semakin lincah. Kemudian semakin besar, dia akan semakin lambat dengan bobot tubuhnya. Nah, di sini juga ada di mana nama kerajaannya, kemudian film, superclass, ordo, dan subordo, dan masih banyak lagi. Nah, di sini juga dijelaskan ternyata sahabat satwa, di mana selama periode kawin komodo itu, si komodo jantan itu bersaing untuk mempertahankan si betina. Dia akan bertengkar dulu. Makanya kenapa ikon kita di depan itu patung komodonya sedang berpelukan. Sebenarnya itu bukan berpelukan, itu menggambarkan di mana si komodo jantan dan si komodo jantan itu sedang berkelahi untuk memperebutkan si komodo betina. Nah, di sini juga ada fakta-fakta tentang komodo. Ada beberapa fakta di sini, dia bisa berumur panjang, pelari cepat, dan berenang handal. Ternyata komodo juga dia dapat berenang di kedalaman 4 sampai 5 meter. Nah, sahabat satwa,
ini komodonya sudah di atas sedang berjemur. Di dalam juga ada perawatnya, Mas Barna, yang sedang berjemur di atas pohon. Nah tuh. Oke, kayaknya kalau nggak masuk kurang seru ya sahabat-sahabat. Kita harus melihat lebih dekat. Apakah boleh? Saya akan minta izin dulu sama perawatnya. Mas Barna, boleh masuk nggak? Boleh ternyata. Kita boleh masuk, khusus yang pria boleh masuk. Kalau yang wanita, saya tidak tahu. Kita tanya nanti perawatnya di dalam. Oke, let's go. Sekarang Mas Barna udah ada di belakang pintu. Sekarang kita masuk ke dalam kandang komodo. Dengan deg-degan kita akan masuk. Assalamualaikum. Wah, ketemu lagi sama Mas Barna di sini, sahabat satwa. Kita masuk ke dalam kandang komodo. Bismillah dulu. Peraturan yang pertama, tidak boleh mendahulukan si perawat karena kita tidak tahu karakter komodonya seperti apa. Oke, masuk. Kandangnya besar. Ada 2 kandang, berarti komodonya pun ada 2 seperti ini. Oke, sahabat satwa, ternyata di dalam sini ada goa. Ternyata goa ini adalah rumahnya si komodo tersebut. Jadi dia kalau sore dia akan masuk ke dalam kandangnya secara sendiri. Nah, di dalam juga ada Mas Barna yang sedang mengeluarkan komodonya yang satu lagi. Kita panggil Mas Barna, mungkin dia keluar nanti. Nah, komodonya keluar. Nah, ini perawat kita, Mas Barna. Nanti kita akan tanya-tanya tentang komodonya. Karena kita ketemu lagi Mas Barna. Sekarang di biawak komodo ya, di komodo dragon. Ini komodo yang paling mewah, maksudnya kita dikata aja mewahnya. Ini komodo yang paling apa ya? Ini komodo yang kita miliki di Taman Reptil. Ada 2 pasang Mas Barna ya? Iya, sepasang masukan komodonya. Yang jantan yang mana? Yang betina yang mana Mas Barna? Kebetulan ini yang betinanya ya. Oh, ini yang betina. Namanya Angel. Angel. Dan yang di atas sana itu yang jantan. Itu Arnold namanya. Namanya keren, sahabat satwa. Angel sama si Arnold, nama luar negeri, yang rawat orang dalam, orang Indonesia. Nah, ini usianya sudah berapa tahun Mas Barna kurang lebih? Kurang lebih sekitar 3 tahun ya. 3 tahun. Ini nanti kita rencananya memang di sini buat program breeding ya, berikutnya sampai besar ya. Mudah-mudahan sih, harapan saya sih di Taman Reptil ini kita berhasil untuk istilahnya untuk mengembangbiakan Varanus komodo ini. Ini hewan purba yang masih hidup sampai saat ini, sahabat satwa. Ini ukuran panjangnya kurang lebih berapa sentimeter nih? Terutama di sini saya juga mencatat ini hampir per 3 bulan sekali ya untuk melihat perkembangannya. Kalau untuk sekarang ini kemarin kita ukur itu hampir 1,5 lebih. 1,5 lebih. Ya. Kandang peragaan ini, display ini paling kita rolling Mas Ipan. Rolling. Ya, seumpama hari pertama ini kita display untuk si Arnold. Kemudian berikutnya itu kita display si Angel. Si Angel, oh ganti-gantian. Iya, jadi tetap memang dalam pengawasan ya. Kita masih tetap mengawasi karena memang si usia Mas komodo ini masih kecil, jadi tipenya masih suka memanjat ya. Oh gitu, masih suka memanjat. Iya, masih aktif, lebih aktif karena memang di sini tempat peragaan kita, tempat display kita di Taman Reptil ini memang outdoor. Jadi banyak pohon-pohon dan juga banyak sampah-sampah. Jadi memang istilahnya sih masih tetap suka memanjat ya. Jadi kita pantau terus, ada keeper, tapi itu di luar, pemantauannya dari luar, bukan dari dalam. Nah, sahabat satwa, biasanya kalau di Pulau Komodo itu biasanya si komodo kecil dia jarang terlihat, dia akan bersembunyi, bukan begitu Mas Barna? Iya, saya. betul. Nah, itu kenapa suka bersembunyi di atas pohon Mas Barna? Karena memang usia segini dia masih beradaptasi ya, memang suka manjat. Karena memang tipikal komodo itu
kanibal ya. Mungkin istilahnya dia banyak kan dimasak sama yang komodo-komodo dewasa. Jadi setelah dia usianya sudah agak besar, baru dibawa beradaptasi, dibawa mencari makan sama yang rombongan yang lain gitu. Oke, sahabat satwa, kita tanya langsung. Nah, kita tanya lagi bagaimana perawatannya. Nah, untuk merawat komodo ini, itu perawatan dari makannya, penjemuran, atau kebersihannya seperti gimana? Atau kalau nanti apakah komodo juga butuhan atau gimana gitu? Ya mungkin setiap hari ya, kita terutama saya pribadi itu memang untuk satu kebersihan kandang ya. Kita menyapu-nyapu sampah-sampah yang ada di kandang display atau di peragaan ini, karena memang tempatnya outdoor, banyak pohon dan sampah-sampah itu pasti banyak, terutama itu. Jadi istilahnya biar pengunjung itu bisa menikmati. Oke, untuk pemberian makan dikasih makan apa Mas Barna di sini? Kalau untuk komodo yang di sini itu karena memang ukurannya masih kecil, jadi makannya belum terlalu banyak ya. Biasanya di sini saya kasih daging kambing itu 500 gram ya, untuk per ekornya ya, satu ekor komodo itu. Jadi kita butuh hampir 1 kilo, jadi untuk makan berdua. Dan untuk selingannya itu kita kasih tikus putih, Mas Ivan. Jadi satu komodo ini bisa 5 ekor tikus putih. Si Angel 5 ekor, si Arnold 5 ekor. Oke, sahabat satwa. Ternyata komodo makannya mewah. Di sini juga dikasih daging kambing yang masih fresh ya, yang baru beli dari pemotong kambingnya langsung. Yaitu satu komodo bisa makan sampai 500 gram untuk seminggu sekali, Mas Barna ya? Iya. Ya, seminggu sekali dia makan daging kambing 1 ekor 500 gram. Jadi reptil itu tidak ada yang makan, bukan tidak ada, reptil itu tidak makan setiap hari. Dia membutuhkan waktu untuk mencerna makanannya 2 sampai 5 hari. Jadi kenapa reptil membutuhkan panas untuk berjemur? Jadi berjemurnya itu memang untuk membantu proses pencernaan si reptil tersebut. Perjalanan kita tentang biawak komodo, saya pamit dulu bersama salah satunya Mas Barna. Oke, terima kasih Mas Barna. Begitulah perjalanan kita di Taman Reptil di episode biawak. Kemudian nanti kita akan di episode selanjutnya kita akan live IG, yaitu tentang krokodil, jenis-jenis buaya yang ada di Indonesia. Dan jangan lupa setelah pandemi Corona 19 ini, jangan lupa untuk berkunjung kembali ke Taman Reptilia untuk melihat reptil-reptil yang ada di sini, untuk berinteraksi langsung dengan hewan-hewan reptil di sini. Tapi untuk khusus komodo tidak boleh masuk seperti ini, seperti saya, itu harus yang profesional, tidak sembarangan orang bisa masuk. Dan juga jangan lupa untuk like and subscribe di acara video perjalanan di Taman Reptil kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat pagi dan salam lestari.